Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Ustadz Raden Ahmad Fauzan MPD. Alhamdulillah dia telah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, orang tua kita Ustadz Haji Muhammad. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Al-Istiqomah Bapak Ustadz Ahmad Mujiti beserta jajaran. Dan yang sangat saya hormati para bapak-bapak haji, para sesepuh, para tokoh-tokoh yang berada di lingkungan Masjid Jami Al-Istiqomah yang sangat saya hormati, pada para jamaah sekalian yang tidak kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Jamaah Masjid Jami Al-Istiqomah, kembali kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat, terlebih nikmat iman dan Islam, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat menggugurkan kewajiban kita yaitu sholat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan serangkaian ibadah kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan tangga salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak nanti mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang kita dapatkan di yaumil akhir. Jamaah taklim subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk taklim yang akan datang insya Allah nanti seperti biasa guru kita Kiai Haji Ahmad Yani Firdaus dari Sawangan. Dan insya Allah sepertinya untuk jadwal beliau untuk bulan ini di Masjid Jami Al-Istiqomah ini di minggu keempat. Jadi di minggu terakhir di bulan Mei. Untuk pertemuan bulan ini beliau bisanya di minggu keempat. Jadi minggu besok kita kosong, gak ada taklim. Dan mudah-mudahan kita nanti dapat menghadirinya pertemuan bulanan dengan guru kita Ustadz Kiai Haji Ahmad Yani Firdaus. Dan marilah seperti biasa sebelum kita mulai ngaji kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita bersalawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan pengaruh salawat kita kepada Nabi, Allah mudahkan kita untuk mencari ilmu yang bermanfaat baik di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an mukarrami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Ya akrama khalqi ma liman aluzu bi siwaka indal khulul hadisi amami. Ya Rabbi Mustafa
المولى والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من جنة عجبا إلى الكبائر في غفرانك الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Wa rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wal mursalin wa ilhaman malaikatin muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aghna bit taqwa wa jadilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang bersama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, orang tua kita, Bapak Haji Muhammad. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir batin sehingga selalu membimbing kita semuanya pada dua dekade yang sudah menjadi beserta jajarannya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, juga seluruh jamaah, para aparatur pemerintah, para hujat, para ustaz, para tokoh masyarakat yang mohon maaf jika saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat maupun ta'zim saya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang sejuk ini. Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat iman Islam sehat walafiat, sehingganya kita dapat menjalankan aktivitas dan kewajiban kita dari sholat berjamaah, subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan segala upaya yang kita kerjakan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat husna dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa bi'umulikum wa bi'ulumi sayyidi ibadillah sholihin ila aqwam. Faslun fi sifatis sholati, pasal tentang sifat sholat. Arkanus sholati ay furudiha, rukun-rukun sholat atau fardunya sholat. Arba'atu asyara, itu ada 14. Bija'lid tumak ninati, dengan menjadikan
a'malina fi mahaliha di dalam ya keadaan atau tempat sholat itu rukunan wahidan sebagai salah satu rukun. Yang pertama ahaduha niyatun, yang pertama adalah niat. Wa ya al-qasdu bil qalbi, yaitu bermaksud bil qalbi, yang di dalam hati, bi khabari, karena adanya sebuah khabar ataupun hadis, innamal a'malu binniyat, sungguhnya segala amal itu tergantung pada niat. Wa yajibu, maka wajib fiha di dalam ya fiha ainiyatu, yaitu di dalam niat, qasdu fi'liha ayyi sholat, yaitu harus ya bermaksud ketika kita melakukan sholat itu harus dimaksudkan dalam diri kita, dalam hati kita, harus diniatkan. Baik dalam meniatkan tadi atau niatkan sholat itu bisa langsung diucapkan dengan lisan atau langsung di dalam hati. Oleh karenanya ada dua pendapat. Bagi orang yang masih awam, ketika melafadzkan sholat niat boleh dilafadzkan dulu. Misalnya sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Tapi bagi yang sudah mampu itu enggak usah disebutkan secara lisan, tapi di dalam qalbi ya. Ya. Karena seyogyanya tempatnya itu ada fil qalbi ya. Kemudian muktaronan bifi'li, yaitu ketika mengucapkan Allahu akbar itu di dalam hatinya sedang mengucapkan niat usul di fardhu subhi raka'atain. Jadi tidak secara lisan, tapi niatnya di dalam hati. Jadi ada dua. Bagi yang belum bisa niat langsung di dalam hati ketika bersamaan dengan takbir ya, takbiratul ihram, boleh melafadzkan dulu, baru setelah itu takbir ya, tadi ya. Mengapa niat itu penting di dalam sholat? Kita tamayyaza, karena itu membedakan ya, anggaqiyatil af'ali dari pekerjaan yang lain ya. Jadi ketika kita sholat, kemudian niat sholat yang kita lakukan disebutkan, ini untuk membedakan ya, wa ta'yinuha, dan untuk ya untuk menjamin zuhrin au hirin. Jadi untuk menjelaskan atau menentukan apakah yang sholat yang kita kerjakan ini zuhur atau selain zuhur. Oleh karenanya ketika sholat kita wajib mengucapkan lafaz sholat tadi. Zuhur ya zuhur, asar asar, subuh subuh, maghrib maghrib, isya isya. Jangan sampai niat yang kita kerjakan yaitu sholat subuh misalnya, kemudian niatnya usolli fardhu zuhri ya. Nah ini untuk membedakan ya, untuk mempertegas bahwa yang kita niatkan adalah, yang dimaksud adalah sholat subuh. Ditatamayyazu, untuk membedakan ya, yakni dalam hal ini adalah zuhur atau yang lainnya, min ghairiha, dari selain zuhur. Jadi wajib hukumnya untuk menyebutkan sholat yang kita kerjakan, diniatkan tadi disebutkan sholatnya. Kalau yakin maka tidak cukup niyatu fardil waktu, hanya niat fardhu waktunya saja. Jadi misalnya usolli fardhu zuhri arba raka'atin misalnya, Allahu akbar, tapi tidak menambahkan dengan mustaqbilal qiblati ada anilaiha misalnya, tidak seperti itu juga hukumnya tidak sah. Jadi harus lengkap usolli fardhu zuhri arba raka'atin mustaqbilal qiblati ada al-ma'muman lillahi ta'ala. Dia harus lengkap. Yang menyebutkan usolli fardhu zuhri arba raka'at ma'muman lillahi ta'ala, itu kurang. Jadi gak cukup
hanya menyebutkan fala yakfi niyatu fardil waqti, hanya menyebutkan fardu waktunya saja. Walau karena sholatu, walaupun sholat itu adalah al-maqbulatu yang dikerjakan ada naflan, meskipun sholat yang dikerjakan itu adalah sholat sunnah, tetap harus disebutkan. Misalnya usolli sunnatal qobliyati subhi, harus disebutin qobliyatnya. Oh, berarti yang dikerjakan sunnah qobliyat subuh, ya, sholat rawatib gitu ya. Atau misalnya sholat usolli sunnatal tahiyatal masjidi, jadi disebutkan nama sholatnya. Usolli sunnatal tahajjudi, usolli sunnatal hajati, usolli sunnatal witri, usolli sunnatal misalnya sholat tarawih misalnya, harus disebutkan. Jangan sampai sholat yang kita kerjakan tapi tidak kita sebutkan, meskipun sholat yang kita kerjakan adalah sholat sunnah, tetap harus disebutkan nama sholat sunnahnya. Karwatibi, seperti sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Atau yang disebut dengan sholat rawatib ini adalah sholat sunnah qobliyah wa iya. Ini ada yang muakkad, yang kuat, ada yang ghairu muakkad. Tapi kita umumnya orang ahli sunnah wal jamaah dua-duanya dipakai, muakkad, ghairu muakkadnya dipakai. Yang muakkad itu sebenarnya sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu kalau zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Asar adanya hanya qobliyah, maghrib hanya adanya ba'diyah. Kalau yang muakkad, jadi qobliyah itu enggak ada. Tapi kita NU dua-duanya dipakai, qobliyah dulu, ba'diyah. Sambil nunggu imamnya lama datang, ya daripada lama, ada yang sholawatan, ada yang sholat qobliyah maghrib. Isya juga demikian, adanya hanya ba'diyah isya, enggak ada qobliyah isya. Lagi-lagi umumnya di pesantren NU itu dipakai karena nunggu imamnya, kiainya lama, jadi ya nunggu imamnya lama, jadi sholawatan ada yang sholat. Ya, sedangkan subuh adanya hanya qobliyah. Itu yang muakkad. Yang wajib muakkad yang tadi. Maghrib ada qobliyah ba'diyah, isya ada qobliyah ba'diyah. Tapi dua-duanya silakan dikerjakan. Soalnya ya boleh ya. Wasunanil muaqqatati, dan sholat sunnah yang mempunyai waktu-waktu tertentu seperti sholat duha, sholat tahajud ya, sholat hajat, sholat istisqa ya, kemudian sholat idul fitri, sholat idul adha, itu harus disebutkan namanya. Usolli sunnatal idul fitri, usolli sunnatal idul adha, itu harus disebutkan. Jangan sampai kita hanya takbir Allahu Akbar tapi tidak disebutkan niatnya, apalagi tidak sampai masuk ke dalam hati niat dari sholat yang kita kerjakan ya. Wajibu biha at-ta'yin, maka wajib di dalam sholat itu untuk membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib. Yaitu tadi terlihat dari ucapan niatnya. Kalau fardu ya usolli fardu ya, kalau sunnah usolli sunnah gitu ya, itu jelas. Wabil idobati, dan menyandarkan ila ma yu'ainuha, pada sesuatu yang ditentukan tadi ya, seperti kasunatid duhri al-qobliyati awil ba'diyati, seperti sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Itu berarti ketika niatnya harus disebutkan usolli sunnatal qobliyati duhri, usolli sunnatal ba'diyati duhri, itu harus disebutkan. Wamituha, contohnya kullu sholatin laha, yaitu setiap sholat laha begitu sunnatan qoblaha wa sunnatan ba'daha. Sudah ya. Waqa'idil adha awil akbari awil fitri awil ashori, atau
niat sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri. Itu tadi harus juga disebutkan niatnya. Kalau yakni maka tidak cukup sholatul Aid wal Fitri, jadi sholat Id dan sholat Fitri sa'ul wahidati, seperti ya, baik dalam satu rakaat jadi arena atau lebih dari satu rakaat. Jadi harus disebutkan bilangannya juga tadi. Sholli sunnatal Idul Adha rakaataini mustaqbilan qiblati adaan ma'muman billahi ta'ala. Jadi jumlah rakaatnya pun harus disebutkan. Kalau witirnya 2 ya, sholli sunnatal witri rakaataini. Kalau hanya satu witir ya sholli sunnatal rakaatan minal witri, atau sholli sunnatal witri rakaatan misalnya. Dia hanya satu kali. Ini penting harus disebutkan karena supaya antara niat dengan apa yang dipraktekkan di lapangan itu jumlahnya sama. Rakaat ini ya berarti 2 rakaat, jangan sampai dikerjakan lebih dari 2 rakaat. Inilah pentingnya niat, mengapa harus disebutkan ya, harus dilafadzkan, karena untuk mempertegas apa yang kita kerjakan, apa yang kita niatkan itu adalah sesuai dengan apa yang kita praktekkan dalam kenyataannya. Wa yakfi, dan cukup niatul witri, niat witir min ghairi adadin, tanpa menyebutkan jumlah rakaatnya. Tapi ada juga ulama yang mengatakan nggak usah menyebutkan jumlahnya juga nggak apa-apa gitu. Mungkin ya tanpa menyebutkan dia sudah paham bahwa yang akan saya kerjakan witirnya adalah 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah, ini ada juga sebagian ulama yang menyatakan tidak menyebutkan jumlah rakaatnya pun tidak apa-apa. Tapi ya afdolnya ya sebaiknya kita sebutkan jumlah rakaatnya. Alama kepada rakaat yuridu, yang dikehendaki ala aujah. Ini menurut pendapat yang memang kuat ya. Boyak mulu alama, dan diarahkan kepada rakaat yang dikehendaki ala aujah. Menurut pendapat yang sahih atau pendapat yang kuat itu ya sebaiknya jumlah rakaat tetap disebutkan. Ya, meskipun tadi ada salah satu pendapat yang menyatakan nggak usah disebutkan jumlah rakaatnya pun nggak apa-apa. Wala yakfi, dan tidak cukup fihi di dalam witir niatus sunnatil isya'i aw rawatibha, ya, niat sholat sunnah isya dan rawatibnya sholat isya. Ini nggak bisa ya. Rawatib ya rawatib, ya witir ya, jangan dicampur ya. Wat tarawih, wat duha, dan sholat tarawih dan sholat duha. Wakal istisqai wa kusufi syamsi awal qamar, dan sholat istisqa, kemudian sholat kusuf ya, kusuf syamsi al qamar. Aman naflul mutlaki, adapun sholat sunnah mutlak fala yajibu fi ta'yinun, tidak diwajibkan untuk ya menentukan ya, fala yakfi fihi niatu fi sholati, akan tetapi cukup bagi sholat sunnah mutlak itu yang penting niatnya. Jadi yang penting niatnya, misalnya sholat sunat tahiyatul masjid ini. Terkadang ada orang yang ketika sholat tahiyatul masjid langsung Allahu Akbar tanpa menyebutkan ya, mungkin dia sudah tahu secara pribadi bahwa yang dia kerjakan adalah sholat sunat tahiyatul masjid. Jadi memang dalam hal ini, dalam fikih ini memang tidak lepas dari namanya ikhtilaf, perbedaan antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Ini memang hal yang wajar, hal yang lumrah ya, dalam masalah furu'iyah ya, seperti itu.
Kama fi rakaat tahiyati, seperti 2 rakaat tahiyatul masjid wal wudu'i wal istikharati wa kada sholatil awwabin, begitu juga dengan sholatul awwabin. Ala ma qalahu syekhuna, sebagaimana telah dijelaskan oleh guru kita Ibnu Ziyad wal Alamat Suyuti dan Imam Asy'ari rahimahullah ta'ala. Jadi sudah jelas ya, dalam masalah niat sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, itu wajib disebutkan sholatnya, kemudian disebutkan pula jumlah dari sholat yang kita kerjakan. Walladhi jazama bihi, dan sedangkan pendapat yang diputuskan syekhuna oleh guru kita fi fatawihi, di dalam kitab fatawinya, annahu la budda fiha minat ta'ayyuni Tuhan. Jadi mau tidak mau yang namanya sholat ya, sholat wajib maupun sholat sunnah, itu tetap harus disebutkan sholatnya apa, kemudian jumlah rakaatnya berapa. Watajibu, dan wajib niatul fardhi fihi, niat sholat ya, niat sholat fardu yang di dalam sholat tadi ya, walau kifayatan au nadrun, walaupun sholatnya itu sholat yang sifatnya fardu kifayah ya, itu tetap harus disebutkan. Contoh misalnya sholat janazah, itu harus disebutkan usolli sunnatal janazati ya, rokaatain arba'ah, usolli sunnatal ya, arba'ah rokaatin ya, fardu kifayatin ya, adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu juga harus disebutkan sholat jenazahnya. Kemudian berapa arba'at takbiratin ya, solusinya jadi arba'at takbiratin fardu kifayatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Meskipun fardu kifayah tetap juga harus disebutkan. Atau nadron, atau sholat yang sifatnya nadar, karena janji kepada Allah, misalnya punya hajat, punya keinginan, kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya hajat saya tercapai, saya akan sholat sunat tahajud sampai seminggu berturut-turut. Nah, ini kan namanya nadar, tetap harus disebutkan ya. Wa in kana nawi, walaupun yang niat sholat tadi sobiyan, anak kecil, tetap aja anak kecil ketika sholat dia juga harus menyebutkan sholat yang dikerjakan. Oleh karenanya kita ajarkan anak kita ya, untuk bisa melafadzkan dengan baik niat sholat fardu, kita ajarkan dengan baik ya. Jangan sampai salah ketika menyebutkan. Pada bulan-bulan yang lalu sudah saya sampaikan, ketika mengucapkan sholat, niat sholat zuhur, usolli fardhu zuhri, ingat ya, fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i, usolli fardhu subhi. Jadi yang al-qamariyah adanya di usolli fardhu asri, maghribi, usolli fardhu isya'i, pakainya lam qamariyah. Sedangkan yang untuk zuhur dan subuh itu menggunakan al-samsiyah, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu subhi. Jangan sampai bacanya usolli fardhu zuhri, usolli fardhu subhi, salah nanti. Liyatamayyaza anin nafli, untuk membedakan apakah sholat yang dikerjakan itu adalah sholat sunnah atau sholat fardu.
ka usolli fardhu dhuhri, seperti mengucapkan niat usolli fardhu dhuhri. Masalah ya, umpama au fardhu jum'ati, nah, atau niat sholat fardhu Jumat, berarti ya usolli fardhu jum'ati rakaataini. Wa in adrakal imama fi tasyahhudiyah, meskipun ketika kita sholat imam dalam keadaan sedang tasyahud, ya tetap kita harus ya, ketika kita mau mengikuti gerakan imam yang sedang tasyahud, ya gitu kita niat, ya kita ucapkan niat sholatnya sholat apa, takbir Allahu Akbar, kemudian langsung duduk, ya duduk iftiros atau maupun duduk tawarruk, ya, sesuai dengan keadaan imam. Wasunnah finiyati, dan disunahkan finiyati di dalam niat sholat idhofatun ilallah, harus disandarkan kepada Allah tadi. Jadi usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, itu kata-kata adaan lillahi ta'ala itu adalah idhofah, itu kita menyandarkan kepada Allah. Jadi jangan sampai adaan lillahi ta'ala itu tidak disebutkan, meskipun ini hukumnya sunnah, ya, tapi lebih baik disebutkan. Khurujan, karena keluar min khilafiman, dari pendapat salah satu ulama, aujabaha, yang mewajibkan. Sedangkan satu ulama mewajibkan kata-kata adaan lillahi ta'ala itu harus disebutkan di dalam niat sholat. Waliyatahaqqaqu, sekaligus ya untuk menyatakan makna ikhlasi, makna keikhlasan ketika kita mengerjakan sholat. Jadi dengan menyebutkan ada lillahi ta'ala, muncul keikhlasan dalam diri kita bahwa kita sholat yang kita kerjakan adalah murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awudu, dan menyebutkan lafaz yang diadain au qadain, ya itu juga harus disebutkan, ya adaan lillahi ta'ala, qadaan lillahi ta'ala, yaitu ini juga usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi harus disebutkan adaan, oh berarti sholat ini adalah sholat yang berlangsung, sedangkan qadaan berarti sholat qada. Terkait dengan masalah sholat qada, mungkin kita menyadari di saat-saat masih remaja, ya kadang suka melalaikan sholat, dan itu tidak kita sadari ternyata itu pernah terjadi mungkin di usia-usia saat kita akil balik, usia 13, 14, 15 dan seterusnya, kita masih remaja. Mungkin ada salah satu sholat yang pernah kita tinggalkan dan sekarang belum kita qada. Itu bagaimana hukumnya? Mengqada sholat atau puasa mungkin yang pernah sehari dua hari tidak dikerjakan di usia saat remaja lagi bandel-bandelnya misalnya. Baru sadar, baru ingat kayaknya saya pernah gitu ninggalin sholat di usia. Itu kalau memang ada, boleh diqada dari sekarang. Ya, ini ada beberapa referensi, ya, ini di dalam kitab Sulamut Taufik itu ada, boleh mengqada sholat, ya, meskipun sholat itu kemungkinan sudah ditinggalnya ketika saat masih remaja, gitu. Dari sini ada pokoknya ada karena sudah saya temukan. Jadi ada salah satu ulama yang menyatakan boleh mengqada sholat atau puasa yang kita yakini pernah kita
tinggalkan saat di usia remaja. Nah, ini jangan sampai ya kita lalaikan atau kita lupakan, sedangkan ini tidak luput dari pertanggungan jawab ketika kita nanti di alam akhirat. Ya, oleh karenanya para jamaah sekalian, termasuk diri saya pribadi, saya juga harus mengingat-ingat kembali, mungkin ya sebagai manusia biasa, ya al-insanu maf'alul khotowanisya, mungkin ada kekhilafan yang pernah ditinggalkan oleh kita, entah itu sholat subuhnya atau sholat apa gitu ya, yang kita tinggalkan, kemudian belum kita ya bayar atau belum kita foto, itu boleh. Terus gimana prakteknya? Misalnya yang kita tinggalkan adalah sholat zuhur misalnya, berarti ketika sholat zuhur kita sholat zuhur yang adaan dulu, baru setelah itu kodoannya tinggal diubah kata adaan menjadi kodoan. Misalnya begini, saya mau mengkodo sholat zuhur, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati kodoan ya, billahi ta'ala, itu adaan diganti dengan kodoan, gitu aja. Terus sholat apa aja yang diingat, mungkin yang penting diganti dengan kodoan billahi ta'ala. Kemudian puasa pun demikian ya. Nawaitu shoma godin ya, dikodoin ya. Ya, dan Ramadan ya, fardhu billahi ta'ala. Atau dengan bahasa Indonesia juga apa-apa, yang penting ada kata-kata kodoannya itu. Jadi ini memberikan dispensasi bagi kita bahwa masih ada kemungkinan Allah mengampuni atau memaafkan kekhilafan kita, baik yang dikerjakan karena kesengajaan maupun karena keteledoran kita. Itu masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri atas kekurangan ibadah yang kita kerjakan tadi. Jadi ada referensinya. Tadi sudah saya batasi, pas cari kan ada. Wala yajibu, dan tidak wajib wa ingkana alaihi, walaupun ya pada sholat itu faitatun adalah sholat yang terlewat, mumasilatun yang menyamai ilmu ad-dati bagi sholat yang dikerjakan ada. Gak apa-apa ya. Jadi mengkodo sholat yang sudah terlewat waktunya. Ya misalnya pas mau sholat ya, mau tidur, tiba-tiba melihat jam dinding, batas waktunya itu sudah habis misalnya. Ketiduran dari zuhur dari jam 1:30 sampai jam 5 lewat misalnya, sholat asarnya itu tidak dikerjakan misalnya. Jadi boleh dikodo ya, boleh dikodo. Jadi dikodonya di kapan? Ya boleh dikodonya itu di sholat asar besoknya boleh. Tapi kalau misalnya khawatir takutnya nggak ada umur, kita kan nggak tahu, jangan-jangan malamnya saya meninggal misalnya, sedangkan sholat asarnya tadi belum dikerjakan, itu boleh saja dibarengkan dengan sholat lain. Misalnya sholat maghrib, setelah sholat maghrib mau mengkodo sholat asar yang tadi tidak dikerjakan karena ketiduran. Meskipun orang ketidurannya disebut dengan orang yang tidak kena dosa ya, karena ketiduran ya. Ada yang mengatakan udah sholat aja meskipun waktunya sudah lewat dari batasannya. Kalau misalnya ragu akan keabsahan sholat di waktu yang sudah terlewat, batas waktunya sudah habis, dengan dikodo aja nanti bareng dengan sholat yang lain. Ya, silakan. Khilafan berbeda di ma'tamadahu al-adwi, bagi yang memang sudah berpegang teguh dengan pendapatnya Imam Ad-Du'i, ya silakan ya. Kalau menurut Imam Ad-Du'i itu boleh mengkodo sholat ya tadi ya, kodo sholat bisa di waktu berbarengan dengan sholat adaannya ya, silakan, itu lebih baik malah.
asohu, sedangkan menurut pendapat yang lebih sahih sihatul adai biniyatil qudui, yaitu sahnya ketika niat sholat qudhu itu ya sebaiknya memang misalnya seandainya meninggalkan sholatnya adalah duhur, berarti dikerjaan qudhunya setelah sholat duhur yang adaan dulu, duhur dulu, kemudian setelah itu qudhuan. Saya kira sampai ini dulu ya untuk materi pada pagi hari ini. Intinya atau yang dapat saya rangkum dalam kesempatan kali ini adalah bahwa niat di dalam sholat itu sangat penting, karena ini berkaitan dengan innamal a'malu binniyat. Kemudian dalam kaidah usul al-umuru bimaqasidiha. Jadi semua pekerjaan yang kita lakukan itu intinya tergantung niatnya. Niat dalam melakukan semua pekerjaan itu sangat penting, apalagi ini kaitannya dengan sholat fardu ya. Oleh karenanya wajib hukumnya untuk menyebutkan lafaz sholat fardu yang kita kerjakan. Begitu juga dengan sholat sunnah. Sholat sunnah juga sama, harus disebutkan nama sholat sunnah yang kita kerjakan. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan teman sekalian, dan untuk kemudian untuk mengoreksi kembali apakah dulu pernah meninggalkan sholat, entah sengaja atau tidak sengaja. Itu kita ya husnudzon aja ya. Kita berbaik sangka kepada Allah SWT, seandainya itu ada, mudah-mudahan ya setelah kita kerjakan Allah mengampuni segala kesalahan dan kehinaan kita. Mari kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, assalamualaikum